Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Biar ada teman kalau di rumah. Zain marah memang murni karena rasa sayangnya. Namun dia tidak menyalahkan ayah yang mungkin untuk standar istri memang belum dewasa bahkan terlalu kekanak-kanakan. Tapi Zain maklum lantaran ayah memang masih anak sekolah yang cenderung suka mencoba hal baru apalagi menyenangkan. Sehingga sebagai seorang pria dewasa Zain sadar dia hanya perlu sedikit marah. Lalu perlahan mengarahkan istri kecilnya bukan justru meminta dia dewasa saat umurnya memang belum memasuki fase dewasa. Rasa cinta dalam diri Zain terlalu besar sehingga dia tidak ingin memaksa ayah cepat dewasa hanya karena status istri yang disandangnya di usia muda. "Dedi, udah ampun," kata ayah yang benar. Benar sudah dingin dimandikan sampai benar bersih oleh Zain. "Cuci muka kamu sampai bekas mengecup anjing itu hilang," ucap Zain memberikan produk pencuci wajah pada ayah yang berdiri memakai handuk di depan wastafel itu. Udah bersih, Dedi," kata ayah yang sudah menggigil itu. "Cepat ganti baju," ucap Zain duduk di tepi ranjang memijat pelipisnya merasa pusing dengan kelakuan istri kecilnya. Ternyata ditambahin jatah tak mempan untuk Dedi agar dia mengizinkan ayah memelihara anjing lucu tadi. Batin ayah yang masih berpikir keras mencari cara agar Zain mau mengizinkannya memelihara anak anjing itu walaupun sudah diomeli Zain berulang kali. "Ayah cepat," ucap Zain yang duduk di ranjang itu dengan suara sedikit keras setelah cukup lama menunggu tapi ayah malah tidak keluar dari ruang ganti. "Iya Dedi," kata ayah dengan cepat memakai bajunya agar bisa menghampiri Zain dengan cepat. "Aha, ayah tahu caranya," senyum penuh damba ayah terbayang sebuah ide berlian di otaknya untuk mendapatkan izin Zain. "Apa?" kata ayah dengan judes menghampiri Zain yang duduk di ranjang itu. "Minum pil kamu sekarang, abis ini kita ke butik cari baju buat datang ke pesta malam nanti," ucap Zain yang tengah berfokus pada layar ponselnya. "Nggak mau," ketus ayah berdiri memangku tangannya, merasa semakin kesal dengan Zain yang berbicara tanpa menatapnya. "Ayah minum, pil itu harus diminum setiap hari," tegas Zain menatap ayah yang malah tidak mau menuruti perintahnya. "Emangnya ini pil apa sih Dedi?" heran ayah yang disuruh Zain meminum pil setiap hari. Tapi ayah tak pernah tahu itu pil apa karena tidak pernah melihat kemasannya. Pelayan selalu mengantarkan 1 butir sehari. "Pil KB," jawab Zain apa adanya. Ayah yang tengah minum air setelah menelan pil itu langsung menyemburkan air ke wajah Zain yang duduk di sampingnya.
Ayah, teriak Zain mengusap wajahnya yang disembur ayah. Dedi, teriak ayah lebih keras lagi lalu berlari menangis keluar kamar meninggalkan Zain sendiri di kamar. Zain masih melek melihat punggung ayah yang perlahan menghilang itu. Sayang, Zain berlari menuruni tangga mengejar ayah saat sadar kalau istri kecilnya berlari sambil menangis. Di mana ayah? Panik Zain karena seketika ayah sudah hilang. Di bawah tangga tuan, jawab seorang pelayan menunjuk ayah yang tengah menangis duduk di bawah tangga memegang perutnya. Sayang, mengapa menangis? Tanya Zain yang juga tidak mengerti kenapa ayah tiba-tiba menangis. Padahal Zain omeli bahkan marahi seperti tadi, dia sama sekali tak menangis. Zain berjongkok lalu memeluk ayah yang duduk menangis terisak itu. Hei, ada apa, bilang sama Dedi? Tanya Zain sebagai seorang pria dewasa dengan penuh kasih sayang mengelus punggung ayah. Hiks, Dedi nggak mau ya punya anak dari ayah? Tanya ayah dengan mata berkaca. Kaca menatap Zain sedih. Kenapa? Kenapa Dedi harus suruh ayah minum pil itu? Hiks, ayah nggak bakalan jadi ibu. Tangis ayah terisak sampai tubuhnya bergetar dalam pelukan Zain. Sayang, Dedi mau banget punya anak dari ayah, tapi belum sekarang kan? Ayah masih sekolah, ucap Zain memegang pipi ayah lalu menghapus air matanya. Maaf ya, Dedi pikir ayah tahu kalau itu pil KB, makanya nggak, Dedi bilang lagi. Ucap Zain yang merasa bersalah juga pada istri kecilnya karena tidak bilang padahal ayah tidak tahu. Mungkin saja ayah tidak setuju dengan keputusan Zain. Nanti kalau ayah udah tamat sekolah baru kita punya anak ya, ucap Zain. Masih lama, ayah kesepian, Dedi nggak ada teman di rumah ini. Makanya ayah pengen hamil aja biar ada bayi yang nemenin ayah, kata ayah dengan polosnya menatap Zain sendu. Sayang, nggak mungkin dong kamu sekolah dalam keadaan hamil. Senyum lebar Zain mengecup pipi ayah yang terlihat begitu sedih sampai Zain iba melihatnya. Hiks, terus siapa lagi yang bakal ayah ajak main? Ucap ayah semakin sedih untuk menyita perhatian Zain. Memperlihatkan betapa kesepiannya dia jika Zian sedang bekerja. Keluar nongkrong, sama teman sekolah ayah nggak, Dedi bolehin. Jadi ayah temenan sama siapa lagi kalau di rumah? Tangis ayah semakin membuat Zain merasa bersalah karena terlalu mengekang ayah walaupun juga untuk kebaikannya. Ya udah dah, belum selesai Zain bicara ayah sudah menyahut. Hiks, bolehin ayah pelihara, Baba Dedi. Biar ada temen kalau di rumah, tangis ayah memohon. Baba siapa? Zain yang tengah berjongkok memeluk ayah semakin tidak mengerti bahkan melek dibuatnya. Anjing lucu tadi ayah kasih nama Baba, kata ayah yang membuat Zain kembali mempelototi bocil itu.
Rupanya dia menangis sedih ada maunya. Zain bisa membaca pemikiran bocil itu sekarang. Dia tidak benar sedih karena Zain larang nongkrong dengan temannya. Tapi dia sedang mencoba melunakkan hati Zain agar mengubah keputusan dan bisa memelihara anjing itu. Enggak, sampai kapanpun kamu nggak boleh pelihara anjing, ucap Zain tegas. Hiks, Dedi memang egois, nggak pernah pikirin perasaan dan apa yang ayah mau. Teriak ayah benar tak tahan dan kini melawan pada Zain bahkan meneriakinya. Walaupun sambil gemetaran, mau kemana? Tanya Zain memegang tangan ayah yang sudah akan berlari menuju pintu keluar itu. Pergi, biar Dedi hidup sesuka Dedi, ucap ayah yang membuat Zain langsung memeluknya bahkan melunak. Zain trauma dan sama sekali tak ingin ditinggalkan ayah untuk kedua kalinya. Bahkan mendengar kata pergi saja yang keluar dari mulut ayah, jiwa Zain serasa berguncang. Nggak sayang, kamu boleh melakukan apapun tapi jangan tinggalin Dedi lagi, ucap Zain dengan suara bergetar. Benar trauma ditinggalkan oleh ayah bahkan membayangkan betapa hancurnya hati dan hidupnya waktu itu Zain tak sanggup. Bukan bodoh, tapi memang Zain trauma bahkan takut ditinggalkan ayah yang ternyata sudah menjadi bagian dari hati serta hidupnya. Yang tak bisa Zain pungkiri dan Zain merasakan buktinya saat ayah benar pergi waktu itu. Untuk tidur saja Zain harus meneguk puluhan gelas alkohol agar bisa tertidur saking tersiksanya dengan bayangan ayah. Dan Zain tak sanggup jika harus berada di posisi itu lagi. Hidup begitu kosong tanpa ayah, bahkan semua yang dia punya serasa tak ada artinya. Dedi, ayah yang hanya berniat sebatas agar dibolehkan memelihara anjing oleh Zain. Membeku sendiri merasakan getaran tubuh Zain, belum lagi suara Zain yang terdengar sendu. Ayah berbalik lalu memeluk Zain sambil mengelus punggungnya hingga perlahan Zain kembali tenang. Ayah jadi penasaran seperti apa hidup Zain saat mereka berpisah waktu itu. Sampai ayah bisa merasakan betapa takut bahkan seperti traumanya Zain dengan kepergian ayah. Berarti ayah boleh nih pelihara babak? Tanya ayah menatap Zain. Boleh, tapi jangan bawa masuk ke dalam rumah, tegas Zain setelah beberapa saat ketika dia kembali seperti biasa. Maka jiwa kerasnya kembali bangkit, tidak sepenuhnya bucin yang akan menuruti semua kemauan ayah walaupun dia sangat mencintai ayah. Jika itu baik maka akan Zain turuti, tapi jika tidak Zain akan tetap melarang. Baik Dedi, kata ayah dengan semangat langsung berlari keluar menemui anjing lucu yang dia bawa tadi.
"Om, mana anjing ayah?" tanya ayah pada beberapa bodyguard begitu sampai di halaman. "Maaf Nyonya, sudah kami buang," jawab bodyguard itu semakin menunduk begitu melihat Zain datang. "Hah, Om buang di mana?" tanya ayah sedih memikirkan anjing lucunya sudah dibuang. "Kalian buang di mana?" tanya Zain memeluk istri kecilnya yang sudah benar-benar menangis sedih kali ini. "Di seberang jalanan dekat tepas tuan," jawab bodyguard itu. "Cepat cari lagi," perintah Zain yang langsung dikerjakan bodyguardnya. Tapi setelah cukup lama mencari, anak anjing itu sudah tak ada lagi. "Mungkin sudah pergi." "Ah, Daddy, Baba udah pergi," lirih ayah berjongkok memeluk lututnya dengan sedih. "Ada sayang, tunggu sebentar." Zain segera mengerahkan seluruh bodyguard untuk mencari anak anjing itu. "Gunakan drone atau apapun yang bisa kalian gunakan untuk melihat keberadaan anjing itu," ucap Zain pada bodyguardnya. "Daddy, kita ikut aja nyarinya," ucap ayah yang benar tidak ingin kehilangan anjing lucu yang sudah terlanjur dia sayang. "Tidak, tepas itu sangat kotor dan bau sayang," tolak Zain dengan jijik membayangkan tumbukan sampah. Kalau Daddy nggak mau biar ayah aja yang pergi," ketus ayah segera berlari mengikuti bodyguard. Zain menarik nafas kasar. Akhirnya mau tak mau memilih ikut daripada harus membiarkan ayah pergi ke sana sendiri. "Baba!" teriak ayah berlari cepat mengambil anjing kecil yang hampir masuk ke dalam tempat pembakaran sampah. "Ayah!" teriak Zain langsung memegang tangan ayah tak membiarkan ayah bergerak bahkan memeluk dengan erat. "Bahaya!" larang Zain meminta bodyguard yang mengambil. Bersambung.